Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara, shalom. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kasihilah Tuhan, hai semua orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Pagi hari ini, mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu, karena kami tahu hidup kami lebih berharga dari apapun, sebab Engkau mengasihi kami. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga, dan kami pulang dengan membawa kelegaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan ibadah raya pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan saudara, selamat datang kembali dalam acara ibadah secara online GBPS Erapa. Jika di luar sana PSBB sedang terjadi, di luar sana setiap orang sedang menjaga dirinya untuk menjadi tetap sehat ya, untuk tetap di rumah. Tapi kita semua sudah memiliki vitamin yang luar biasa. Di luar sana mereka membutuhkan vitamin C. Kita juga punya vitamin C yaitu Christ ya. Dalam bahasa Inggris C adalah Christ. Vitamin C kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara? Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia senantiasa yang melindungi kita dari apapun juga. Dan kita percaya setiap yang kita lakukan, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Siapkan tubuh jiwa hati saudara untuk kembali kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir menjamah kami Tuhan, hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah. Kami percaya Yesus, alam semesta senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya alam semesta sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang layak kami puja. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Engkau mulia,
bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang layak kita puji. Katakan bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus karena selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan Engkau layak kami sembah Tuhan. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus karena selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus karena selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita pujikan dari awal. Saya minta saudara kita mau bangkit berdiri. Alam semesta ekspresikan penyembahan kita pada Tuhan pagi hari ini. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita sembah Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan, kami mau menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus karena selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus karena selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lebih lagi katakan buat kemuliaan nama Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus karena
hadir melawan kami Yesus. Sebab Engkaulah yang termulia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Nama yang kami sembah Yesus, nama yang mulia. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi Yesus. Haleluya. 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 Namamu Tuhan. Terima kasih. Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Engkaulah yang kami muliakan Tuhan. Engkaulah yang kami sembah Yesus. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kau dasar. Kau pelengkap. Dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Raja kami Tuhan. Kau Rajaku Sebab Kau yang bertahta. yang bertahta, Terima kasih Yesus. yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi katakan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Sebab Engkau Raja kami Yesus. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi katakan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya Glory. Glory. Yesus Kau Raja kami. Kau Rajaku yang bertahta, Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mulai katakan kami muliakan Kau Tuhan. Dimuliakan. Haleluya Yesus. Glory. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan. Kau Rajaku yang Engkau bertahta, bertahta, Engkau bertahta atas kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkau yang berada di dalam kehidupan kami Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Segala kemuliaan bagi Kau Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melawat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Yesus, Engkau ada bersama kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami saat ini siap Tuhan untuk Engkau bentuk melalui pemberitaan firman-Mu. Mari Bapa yang baik, kami serahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Biarlah hanya rema-Mu yang berbicara, Roh Kudus-Mu yang berbicara Tuhan. Sehingga kami yang hadir pada saat ini pulang membawa sukacita yang hanya dari Engkau. Kami yang saat ini Tuhan menyaksikan ibadah secara online, kami boleh pulang kembali Tuhan untuk membawa berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, kami percaya ketika kami memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau turun tangan untuk menghancurkan segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau hancurkan setiap kuasa yang ada di ruangan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih yang ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam bait Allah pada hari Sabat ini. Dan saya bersyukur kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk membuka di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 31. Injil Matius pasal 10 ayat 31. Saudara menyimak dan mendengarkan, begitulah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya memberikan judul pagi hari ini yaitu lebih berharga. Dengan satu tujuan mengingatkan jemaat Tuhan untuk memberikan makna kehidupan dengan bertindak lebih walau dalam kesukaran. Pada masa penciptaan alam semesta, segala sesuatu yang dijadikan Tuhan baik adanya. Tetapi manusia diciptakan Tuhan lebih dari segala ciptaan yang ada. Manusia spesial. Oleh sebab itu, lahirlah dalam pandangan teologis, manusia berbanding dengan ciptaan lain atau makhluk hidup lain, dalam hal ini hewan, ada pandangan trikotomi dan dikotomi. Pandangan ini menyatakan trikotomi dengan contoh manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Dikotomi, tubuh dan jiwa. Dari sinilah kita bisa melihat spesialnya umat manusia, saudara dan saya. Kita diberikan roh sebagai satu bentuk eksistensi manusia untuk berhubungan langsung dengan Sang Halik, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi roh yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan. Itu sebabnya kita spesial dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Lebih berharga. Keywords kita pagi hari ini. Atau kalimat kunci yang ada di dalam Matius 10 ayat 31.
Kita lebih berharga dari semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang diberkati, ketika kita tahu hidup kita lebih berharga, maka dinamika kehidupan Kristen, dinamika kehidupan orang percaya, dinamika kehidupan saudara dan saya, bukan lagi kehidupan yang biasa saja. Namun kehidupan yang luar biasa. Bukan lagi kehidupan yang pasif, tapi kehidupan yang aktif. Bukan lagi kehidupan yang statis, tapi kehidupan yang dinamis. Tidak lagi putus asa, tetapi terus semangat dalam menjalani hidup ini. Tidak boleh ada celah kekhawatiran dan ketakutan mendominasi hidup kita selain kasih Allah. Sebab Alkitab katakan kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita lebih berharga di hadapan Tuhan, di hadapannya. Ingat, Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia menyertai, dia memberkati, dan dia sudah memberikan segalanya dalam hidup kita. Makna hidup lebih berharga harus kita wujudkan dalam situasi apapun. Bahkan dalam situasi pandemi global saat ini yang terjadi, seluruh dunia mengalami, yaitu corona. Kita tunjukkan kepada orang lain, kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita orang percaya, tidak boleh ada kekhawatiran, ketakutan yang mendominasi. Justru kita harus tampil lebih di hadapan mereka, di hadapan orang banyak, di hadapan dunia. Sekalipun saya katakan pandemi terjadi dalam hidup kita, atau kesukaran ada dalam hidup kita. Maka itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan lagi kita terpuruk dalam keadaan seperti ini, tetapi kita harus lebih lagi menjalani hidup ini. Marilah saya mengajak saudara pagi hari ini untuk lebih mengasihi Tuhan. Artinya mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hal beribadah. Kita tahu ada batasan-batasan yang sudah dikumandangkan oleh pemerintah. Kita gunakan kesempatan itu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jika memang boleh beribadah secara langsung tatap muka, mari kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jika memang nanti terjadi sesuatu dan kita hanya bisa melihat melalui layar apapun, melalui online, mari juga kita gunakan semua itu dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh beribadah di hadapannya. Bukan lagi sebagai bentuk rutinitas. Bukan lagi sebagai bentuk pencarian identitas diri. Saya orang Kristen, jadi saya harus ke gereja, saya harus pegang Alkitab. Atau bukan lagi dalam situasi sungkanisme. Saya ke gereja karena saya tidak enak sama Pak Gembala, tidak enak sama orang-orang gereja. Bukan, tetapi kita lebih sungguh-sungguh dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Cari Tuhan. Mulailah dari diri kita. Mulailah dari penampilan diri kita. Gunakan kesempatan untuk mencari Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, itu gunakan dengan dari diri kita, dari penampilan. Jangan berlindung di dalam kalimat klise. Yang penting hatinya Pak Pendeta. Betul, saudara apapun yang lakukan itu pasti dari hati. Tetapi ingat, dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu saat pertemuan, ubahlah penampilan diri kita. Supaya kita layak untuk menyembah Dia. Supaya kita enak. Kalau kita terlihat enak, terlihat cakep, terlihat sesuatu yang menyegarkan, maka kita pun beribadah dengan luar biasa.
Bahkan berikan hati yang paling subur untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan bukan karena rutinitas. Oh ya, hari Minggu bukan asal-asalan saudara datang ke gereja. Amin. Sebab Tuhan memberkati saudara bukan asal-asalan. Memberkati dengan luar biasa sampai sejauh ini. Karena itu lebih mengasihi Tuhan. Dalam kisah atau sejarah di Alkitab, Raja Salomo yang penuh dengan hikmat mendapat kunjungan Ratu Sheba. Ratu Sheba terkejut dan terpesona oleh gambaran semua para pelayan yang ada di dalam kerajaan Salomo itu. Rapi dari cara berdiri, cara makan, cara berpakaian, semuanya luar biasa. Ini juga yang harus terjadi dalam ibadah kita. Makanya di tempat ini para pelayan lihatlah, mereka juga merapikan diri supaya enak dilihat dan supaya juga jemaat lebih lagi untuk menyembah memuji Tuhan. Jadilah pribadi yang lebih. Apalagi dalam hal memberi, apalagi dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Bukan lagi memandang manusia, tetapi firman yang dikumandangkan itu biarlah kita buka dengan hati yang paling subur. Roh Kudus akan mematrekkan dalam kehidupan kita sehingga iman kita tumbuh dalam kondisi seperti ini. Dibutuhkan iman yang kuat, saudara kasih Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh satu ayat katakan sana, 2 Tawarikh 26 ayat 5. Saya membaca bagi kita semua. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Lihat kalimat terakhir saudara kasih Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Artinya selama kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka keberhasilan menjadi bagian hidup kita. Amin. Itu yang terjadi saudara. Mari kita lebih mengasihi Allah pada pagi hari ini. Bahkan untuk sampai selama-lamanya. Sekalipun kondisi memang tidak mungkin kita, kesukaran demi kesukaran. Dunia mengalami itu, kita mengalami, tapi jangan tanggalkan hidup saudara hanya karena kekhawatiran takut. Tapi mari kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Kalau saudara berhadapan dengan orang-orang penting pun saudara, sudah pasti berdandan dengan bagus, berdandan dengan rapi. Mari kita menghadap Tuhan juga sama saudara. Hal sama kita praktekkan dalam hidup kita. Kalau wanita ada resepsi pernikahan, jam 6 dimulai, jam 2 sudah ada di salon. Ya. Sudah berdandan sedemikian rupa. Saya bukan bermaksud untuk saudara membandingkan kita ke gereja bukan dengan dandan yang begitu luar biasa, bola-bola di mana-mana, merah semua atau hal yang menarik, rambut di curly, disemprot sana sini, enggak. Tapi maknai bahwa saya tidak mau asal-asalan lagi Tuhan untuk mencari Engkau, untuk mengasihi Engkau. Saya mau ke gereja dengan luar biasa, supaya semuanya mendapat berkat yang luar biasa. Haleluya. Ya. Jadi mulailah dari diri sendiri. Para pelayan tempat ini dituntut demikian. Saya pun dituntut demikian. Look at me. Betul gak saudara? Enggak salah-salah. Dari diri kita, dari hati kita. Yang kedua, lebih berharga. Berarti hidup kita dituntut untuk lebih mengasihi keluarga. Ada interaksi aktif
antara orang tua dan anak, antara saudara dengan saudara. Maka ada istilah dalam hubungan ini, yaitu quality time. Betul kan saudara? Ada selalu status di WA, quality time for my family, little family, apapun. Disebut keluarga, semua keluarga yang berhubungan dengan ikatan darah atau pernikahan. Kalau kita satu keluarga gereja, mari kita lebih mengasihi juga. Ya. Orang tua mengasihi anak, ingat, anak-anak jangan sampai saudara menyisakan kekecewaan yang mendalam dalam hidup saudara hanya karena orang tua tidak bisa atau belum bisa mengabulkan permintaan saudara. Ingat, bagi anak-anak, orang tua selalu memberikan yang terbaik sebisa mungkin. Kalau dari kecil saudara panas, orang tua yang heboh harus sembuh. Kadang-kadang kita berdoa juga orang tua. Tuhan, jangan anak saya yang sakit begini. Saya Tuhan, biarkan saya. Betul nggak saudara? Ya. Makanya anak-anak dengarkan. Orang tua memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Sekalipun mungkin zaman modern kita berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Didikan itu berbeda mengikuti perkembangan zaman. Tapi tetap kasih melingkupi interaksi itu. Ada satu pandangan perbedaan, ada satu pendapat yang berbeda bisa dibicarakan. Kalau sekarang begitu, anak-anak sekarang tidak lagi diajar dengan kekerasan saja, tapi dengan kelemah lembutan. Ada perbedaan saudara, cara untuk yang zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu orang lebih banyak, orang tua lebih banyak untuk mendidik anaknya, ya sudahlah, mengalah saja. Ya. Tapi sekarang nggak mungkin saudara, sudah ada perkembangan dalam hidup saudara, enak saja kalau saya ngalah. Ini barang saya, ini yang beli saya. Tapi kemudian adik saya bilang, buat aku aja orang tuanya. Sudahlah ngalah aja yang tua. Enggak boleh segitu sekarang, ya. Karena tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Zaman dulu saya main sepak bola. Kalau kita tanding ke tim lain, saya pakai kaos biru karena saya tamu. Tuan rumah juga sama kaosnya biru. Bahasa Betawinya saru. Artinya menyerupai, wasitnya bingung. Yang ngalah siapa saudara? Tamu. Tuan rumah, waktu dulu. Tapi sekarang berbeda. Peraturan itu dirubah. Yang ngalah ya tamu harus mengganti karena ini kebanggaan. Sama seperti kita sekarang. Dulu waktu kita dapat kunjungan, saudara, terus orang tua kita, ya sudah ngalah lah, kamu tidur di luar saja. Kamarnya buat tamu. Kalau sekarang sudah kasih Tuhan, enak saja. Ini kamar-kamar saya. Jadi kita berikan tamunya yang harus tahu diri untuk menempatkan. Bukan malah kita. Itu ajaran yang sekarang berbeda, saudara kasih Tuhan. Dan saya setuju itu. Saya setuju. Dengan porsi masing-masing. Kita mengalah karena satu hal, ya, karena kondisi, atau kita tidak mengalah karena memang itu hak kita. Ingat, itu pelajaran di dalam kehidupan kita. Saudara dengan saudara juga sama, harus ada kerukunan. Ya. Satu sama lain. Mari kita lihat dari kecil, bukankah kita hidup dengan saudara kita? Dari kecil siapa yang membantu kita? Siapa yang berguru dengan kita? Siapa yang berbeda pendapat dengan kita? Kalau bukan saudara kita masing-masing. Simbiosis mutualisme, saling bergantung dan saling menguntungkan satu sama lain.
Saya suka olahraga sepak bola. Saya punya adik laki-laki nggak suka, tapi tetap bergabung saja, sekalipun dia nggak suka. Pada suatu ketika saya bertanding melawan tim lain, saya cuma 10 orang. Disebut kesebelasan kalau dia ada 11. Jadi itu kesepuluhan, nggak matching, nggak imbang. Maka saya ajak adik saya yang tidak bisa bermain bola. Sekalipun tidak bisa bermain bola, tapi karena ya dia mau saja karena dia mengasihi saya. Ya, ada kerukunan yang terjadi. Sekalipun dalam sepak bola, dia hanya diam saja, lari kecil, ada bola ditendang lepas, ya, kemudian cuma rambutnya saja dirapiin. Ya, selalu begitu. Ya, lari semua sini karena untuk melengkapi 11 itu sekalipun dia tidak ahli, namun dia senang. Mari kita ingat segala perbuatan itu, saudara kasih Tuhan. Saudara harus hidup rukun. Karena dalam kerukunan rumah tangga diberkati. Amin. Itu saudara kasih Tuhan. Mari kita lebih mengasihi keluarga kita. Anak-anak kita. Jangan sampai kita mengklaim saya mendidik anak saya dengan wah luar biasa. Didikan saya ini lihat anak-anak saya. Belum tentu saudara kasih Tuhan. Mari kita dengarkan orang-orang sekeliling kita. Apakah anak-anak kita suka dengan didikan kita? Kalau enggak, tentu dia nulis di status, di media sosial. Ya. Kita ajak bicara dengan baik-baik. Tapi sekali lagi saya katakan anak-anak di tempat ini, jangan sisakan kekecewaan mendalam buat orang tua kalian. Sebab hukum Tuhan sudah pasti. Kalau ingin saudara berbahagia, kalau ingin saudara panjang umur di muka bumi ini, hormati orang tuamu. Ini hukum yang tak terbantahkan dalam hidup kita. Jadi mari kita lebih mengasihi saudara kita. 1 Timotius 5 ayat 8 di sana dikatakan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara kaya melihat saudara yang lain sedang kesusahan, tapi saudara tidak mau memeliharanya, saudara tidak membantu dia dengan berbagai alasan, sekalipun kesempatan ada, sekalipun saudara punya, tapi saudara menghindar, saudara mengatakan enggak ada, enggak bisa, enggak punya. Firman Tuhan jelas sana katakan, tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Orang itu apa saudara kasih Tuhan? Murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jangan sampai terjadi di tempat ini. Ya. Kalau saudara diberikan berkat kekayaan oleh Tuhan, saudara bantu saudara yang lain, yang dapat nama siapa? Saudara. Kalau saudara dapat berkat kekayaan tapi saudara memegang erat, tidak mau membantu saudara, yang dapat nilai jelek, saudara. Makanya saya mengajak saudara di tempat ini, rukun-rukunlah selalu dengan saudara, dengan kakak, dengan adik. Carilah waktu keluarga untuk berjalan bersama-sama. Ajak orang tua saudara, ajak mertua saudara. Kalau tempatnya jauh, berbeda kota, berbeda daerah, saudara telepon, kirim sesuatu buat orang tua. Ini ma, ini pa, ke mall. Ajak siapa yang di rumah. Sudah, ini ada duit. Makan, belanja. Enak toh? Hidup kita akan diberkati. Amin. Lebih mengasihi diri sendiri. Lebih mengasihi sesama. Nomor 3, saudara-saudara. Ya. Ingat, yang pertama tadi apa? Lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi keluarga, yang ketiga lebih mengasihi sesama. Artinya saya mau ngajak saudara pagi hari ini untuk kita berbagi. Pandemi global ini
ada banyak ide-ide keluar dalam diri kita, dalam sidang jemaat Tuhan. Ada yang kerja di rumah, ada yang dapat gaji separuh, ada yang dirumahkan, ditekan, tapi tidak menjadi takut khawatir, malah ada ide yang cemerlang, yaitu ada banyak orang berjualan. Ya. Maka saya mengajak saudara, mari kita berbagi, beli sekalipun hanya 20, 25 ribu, 15 ribu, 10 ribu, beli. Supaya ada perputaran uang, perputaran ekonomi. Ya. Masuk ke dalam kondisi Indonesia. Dan kita berdoa supaya tidak terjadi resesi. Beli di warung-warung kecil. Ini kita lebih mengasihi sesama, saudara kasih Tuhan. Ya. Jadilah diri kita, homo homini homo. Ya. Kalau kita mengenal istilah homo homini lupus, mari kita rubah lupus itu menjadi homo. Artinya manusia untuk manusia. Bukan manusia bagi serigala, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Bukan, tapi manusia adalah manusia bagi manusia lain. Artinya kita bertindak adil, kita bertindak saling berbagi satu sama lain. Hidup kita adalah makhluk sosial. Tahu sudah arti makhluk sosial? Sudah pasti sudah paham. Kita membutuhkan keberadaan orang lain dalam hidup kita. Saudara tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekalipun saudara pinter, selevel dengan IQ 200, saudara kaya, 7 turunan tidak habis dimakan. Saudara gagah, ya, saudara tampan cantik, tetap nanti kalau mati pun saudara butuh orang lain. Mau saudara mati gelundung sendiri? Ya, masuk peti langsung gelundung sendiri? Enggak, saudara butuh orang lain. Ya. Betul gak saudara kasih Tuhan? Cermati itu. Jadi kita butuh orang lain. Mari kita saling berbagi. Apa yang ada dalam kehidupan kita, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bantu. Ada perputaran ekonomi, perputaran uang, menyelamatkan orang lain dan kita pun diselamatkan juga. Ya. Sebelah rumah kita ada warung kecil, belanja. Sekalipun beda 500 dengan toko besar gak apa-apa. Ya. Supaya kita menjadi berkat bagi mereka. Firman Tuhan katakan apa di sana? Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Oh, saya sudah enak hidupnya. Masa bodoh dengan tetangga sebelah. Padahal itu saudara yang paling dekat dengan kita, tetangga. Jemaat Tuhan di tempat ini saya mengajarkan kepada saudara, rukun sama tetangga, kanan kiri, depan belakang. Yang penting kita tebarkan kebaikan, tebarkan kasih. Karena ini saudara kita yang paling dekat. Kalau terjadi apa-apa, apalagi maaf saja kalau terjadi kebakaran, siapa yang heboh? Saudara mau telepon yang ada di Dadap, terjadi apa? Maaf saja terjadi situasi yang tidak baik di Bekasi, perjalanan sudah selesai, tetangga. Maka saya senang mendengar di tempat ini, ya, ada keluarga yang selalu say hello sama tetangga, baik, nganterin makanan, ngopi bareng. Sekalipun saudara tidak suka ngopi, ya kok gak apa-apa, ganti aja teh, ganti aja air putih. Yang penting ada kerukunan dengan tetangga. Betul saudara? Kalau dengan tetangga enak itu, enak hidup saudara. Ya. Tetangga masak banyak sayur lodeh, dikasih. Dapat ikan hasil mancing, dikasih. Karena hubungan kita bagus. Kita harus lebih mengasihi sesama. Itulah makna yang kuat menanggung yang lemah. Sama dengan sidang Jumat Tuhan di tempat ini pun demikian. Bukankah kita sesama? Mari kita bantu. Yang membutuhkan, jika kita bisa berbagi, berbagilah. Dengan segala cara yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Tapi ingat, lebih mengasihi sesama. Yang terakhir saudara kasihan Tuhan,
Hidup lebih berharga mari kita wujudkan dengan lebih mengasihi diri sendiri. Saya mengajak saudara untuk menjaga kesehatan supaya kita dapat beraktivitas dengan baik. Harta terbesar adalah kesehatan. Itu pepatah katakan. Saudara sehat, saudara makan apapun enak. Betul? Saudara mau berjalan kemana enak, bergerak kemana enak. Apapun kalau saudara sehat, pasti enak. Makanya jaga kesehatan saudara, kasih diri saudara lebih. Pemerintah menyandangkan 3M dalam pandemi global ini. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Kalau menjaga jarak itu saya ingat ini filosofi truk. Ya kan? Kalau truk-truk gede kan tulisan awas jaga jarak. Nah itu, waduh iya, kayak truk aja deh. Kalau kita di belakang awas jaga jarak. Ya. Menjaga jarak karena situasi seperti ini. Saya tambahin 2M. Jadi saudara ingat ya, 5M. Yang keempat, menggerakkan tubuh. Yang kelima, makan makanan bergizi. Menggerakkan tubuh artinya olahraga, saudara kasih Tuhan. Kasih diri sendiri. Jangan berbalik, maaf yang wanita, jangan berbalik dengan alasan wes payu, sudah laku. Jadi kita tidak mau olahraga. Ya. Jaga diri saudara dengan kesehatan. Bukan saya mengajak saudara supaya saudara nanti langsing kayak 20 tahun yang lalu setelah saudara menikah. Enggak, jaga diri saudara. Ingat, fat is beautiful juga loh. Ya, ini kalimat penghiburan bagi orang-orang di tempat ini, jemaat Tuhan yang sudah mulai melak. Gemuk itu cantik, asal kita mau merawatnya dengan baik. Lebih mengasihi diri sendiri. Jangan asal-asalan, udah laku lah om, percuma. Makanya dalam setiap konseling pranikah itu saya katakan, wanita itu harus mempercantik diri ketika ada di rumah, bukan hanya ketika di luar. Ya. Pakai parfum wangi, pakai apa, bedak, ya, supaya begitu suami pulang, wah, luar biasa, ya. Jadi betah. Lalu kemudian tidur pun semuanya serba wangi karena ada. Tapi bukan hanya itu, saudara kasih Tuhan. Mari kita gerakkan olahraga tubuh kita dengan berolahraga. Jangan meremehkan olahraga. Jangan melarang suami saudara olahraga. Berikan waktu untuk olahraga. Ya. Makanya sekarang booming, bukan? Begitu pandemi global terjadi, harga apa yang paling naik? Sepeda. Dulu tergeletak begitu. Sekarang wah dilap, diperbaiki lagi, beli lagi yang mahal, ya kan? Karena pingin kita jalan aja santai. Ya, sudah mulai itu supaya diri kita menjadi sehat. Anak-anak muda jangan malas bergerak tubuh, bergerak semuanya. Anak-anak sekarang olahraganya olahraga jempol. Nongkrong di mana? Nongkrong di sini. Aduh. Memang sih zaman sekarang zaman modern, berbeda dengan zaman 80-an, zaman kita atau 90-an. Ya. Kita bisa bergerak ke sana. Cari jambu, wah kan, ya kan. Di kali cari ikan, ya kan. Di sawah cari keong, bekicot. Begitu kita dulu. Anak-anak sekarang, iya. Main gini. Bikin layangan aja nggak bisa sekarang, anak-anak sekarang, ya kan? Gerakan tubuh saudara, entah berolahraga apapun, yang penting menggerakkan tubuh, jaga diri sendiri. Lalu makan makanan bergizi itu bukan makanan mahal, saudara kasih Tuhan.
Saya selalu mengajarkan orang-orang yang mau mendengarkan ketika briefing tentang sepak bola itu. Kamu makan makanan bergizi itu bukan hanya daging, tahu, tempe, sop ketika kamu bertanding, itu membangkitkan karbohidrat, itu memberikan protein, tenaga saudara ada. Kalau daging itu dicernanya 2-3 hari baru kita keluar tenaga kita. Makanya orang-orang yang mau berolahraga saat itu, mereka nggak makan daging, mereka makan telur, ikan, pokoknya yang hari itu juga mengeluarkan tenaga. Jadi makanan bergizi bukan makanan yang mahal. Jangan berpikir, oh steak, pizza, spaghetti, bukan. Ya, pecel pun makanan bergizi. There is traditional food from Indonesian, I like it, saudara. Ya, tradisional itu. Coba kalau sudah masuk ke restoran, ya kan, ini udah mahal. Pecel yang harganya 10.000, kalau masuk restoran 50.000. Dengan kombinasi bahasa Inggris yang peanut saus apa, dengan vegetables, padahal ya pecel, itu bagus. Tempe juga demikian. Tahu. Ya. Tapi jangan terlalu sering makan tempe, saudara kasih Tuhan. Bisa darah tinggi. Pagi, siang, sore sudah kasih tempe, lalu tempe lagi. Enggak, ini cuma bercanda ya. Tapi tetap bergizi. Kalau kasih tempe-tempe terus ya. Tapi saya suka ya. Mungkin karena saya lahir dari darah biru yang suka makan tempe. Jadi tempe itu suka ya. Kalau saudara nanti saya berkunjung ke rumah saudara, enggak usah muluk-muluk. Waduh, ada sate om, ada ini om, ada daging, ada steak, enggak perlu. Saudara goreng tempe, saudara beli tempe pun saya seneng ya. Di sampingnya ada steak juga. Jadi tempe dan steak. Menjaga diri sendiri itu lebih, karena kita lebih berharga. Ya. Coba perhatikan di dalam Efesus 5 ayat 29 dan 30. Apa di sana katakan? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Adakah di antara saudara yang pagi hari ini benci kepada tubuh saudara sendiri? Tidak merawatnya, tidak mengasuhnya. Udah acak-acakan, saudara ke gereja beradul. Ya, baju cuma robek, pakai robek udah. Udahlah nggak mandi, nggak gosok gigi, pakai masker ini. Sekarang kan begitu. Justru saudara pakai hikmat, saudara wanita itu. Masker itu membuat saudara irit. Irit kenapa? Yang biasanya pakai lipstik kan. Nggak usah pakai lipstik, udah maskeran kok. Apa yang dilihat gitu kan. Saudara utuh. Jadi duit suami buat beli ini tabung aja. Nah, kan nggak ya kan? Ayo siapa kalau saudara yang pakai lipstik sekarang nggak berani tutup, pasti dibuka. Karena biar kelihatan. Enggak asal-asalan saudara kasih Tuhan, rawat tubuh itu. Ya. Kalau wanita sekarang kan mulai, ininya poles sana poles ini, enggak apa-apa. Asal saudara sanggup. Ya. Merawatinya kok. Saudara tidak akan asal-asalan hidup ini, betul enggak saudara? Saudara pasti ingin menunjukkan, apalagi yang sudah berkeluarga. Enggak mau suami mau pergi ke gereja atau pergi kemana, pergi ke kerjaan. Belepotan, belum disetrika. Mau nggak suami di tempat ini pergi begitu? Enggak mau saudara. Harus ada penampilan. Istri juga begitu. Nanti saya kalau jalan sama suami, acak-acakan juga nggak bagus gitu. Makanya firman Tuhan katakan, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Nggak ada kan saudara yang benci tubuh sendiri? Sekalipun saya gendut, saya kurus, tapi tetap hidup saya adalah anugerah Tuhan. Amin. Hidup saya lebih berharga dari apapun juga. Itu. Mari kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk kita merenungkan, memberi makna hidup lebih berharga. Dalam situasi pandemi global, semua mengalami. Bukan hanya saudara, pengusaha, pemerintah pun bingung dalam menghadapi situasi seperti ini. Kalau penyakit cacar bisa dilihat, oh itu bintik-bintik udah cacar bisa diasingkan.
Tapi corona sudah kesan Tuhan. Ya, membelenggu semua negara di muka bumi ini. Ada banyak cara digunakan. Tapi bagi orang percaya, bagi orang Kristen umat Tuhan, saya mengajak saudara, mari kita tetap berdoakan pemerintah. Mari kita tetap dukung program yang dijalankan oleh pemerintah. Dan sekali lagi ingat, jadikan hidup kita lebih untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi keluarga, untuk mengasihi sama dan mengasihi diri sendiri. Sebab hidup kita lebih berharga dari burung pipit dalam dunia ini. Saya mengajak saudara untuk memberi makna hidup, sebab kita diberikan Tuhan lebih berharga. Amin. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita pagi hari ini. Mari kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Menjadi diri yang lebih berharga adalah ketika kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi keluarga, lebih mengasihi sesama, dan lebih mengasihi diri sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah hamba-Mu bentangkan, biarlah menjadi kekuatan juga bagi hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu dan orang-orang yang mendengarkan. Dalam situasi seperti ini, kami harus diingatkan bahwa hidup kami lebih berharga dan kami harus melakukan lebih sebagai tindakan nyata sesuai dengan apa yang Kau arahkan dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih berharga dari apapun juga. Dengan rendah hati ku persembahkan. Inilah tubuh kami dan hidup kami di hadapan-Mu ya Allah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah, bukan karena
hadapan-Mu Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Haleluya, hidupku kami diciptakan dalam kemuliaan. Apapun yang terjadi Tuhan, lebih dari hadapan-Mu Tuhan. Kami lebih mengasihi-Mu, kami lebih mengasihi keluarga kami lebih mengasihi sesama kami, dan kami lebih mengasihi diri kami. Amin. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersamakan. Segenap hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Segenap hidupku bersamakan. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang membuat kita lebih berharga dari apapun juga. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau buat kami berharga. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau buat kami lebih berharga Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan hamba-Mu bersama dengan sidang Jemaat-Mu dan orang-orang yang mendengarkan pagi hari ini Tuhan. Kami mau hidup lebih di hadapan-Mu Tuhan untuk mengasihi-Mu, mengasihi keluarga kami masing-masing, mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Dan dalam situasi apapun kami melakukannya ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Pagi hari ini hamba-Mu bersama sidang Jemaat-Mu menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu ya Allah. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini sedang menghadapi pandemi corona Tuhan. Bangsa lain pun demikian. Maka biarkanlah pemerintah kami bertindak dengan penuh hikmat untuk mengatasi ini. Dan kami patahkan mereka yang mencoba mengail di air keruh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oknum-oknum yang mencoba mengganggu kedaulatan negara kami. Dengan memobilisasi politik dalam corona ini. Biarlah Engkau yang menegur, bahkan Engkau yang mematahkan, Engkau yang memutuskan mata rantai mereka Tuhan. Kami rindu bangsa dan negara kami, para wakil kami, kepala pemerintahan yang ada, untuk Tuhan berkati, sehingga negara kami menjadi negara yang aman, tertib, damai, sejahtera. Sebab itu juga menjadi bagian kami Tuhan. Berkati gereja-gereja, jadikan alat untuk senantiasa mereka berdoa, untuk selalu mendukung segala sesuatu bagi kesejahteraan negara kami. Berkati gereja-Mu saat ini mengadakan ibadah.
Kami bersyukur bisa mengadakan ibadah tatap muka. Kami bersyukur juga bisa mengadakan ibadah online. Apapun yang terjadi kami tetap bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa biarlah semua ini berjalan dengan luar biasa. Berkati juga GBBS Indonesia, Majelis Pusat, Majelis Daerah, gereja lokal. Jadikan mereka juga saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini hamba mau berdoa buat orang-orang tua kami tercinta. Berikan umur panjang, damai sejahtera, kesehatan yang memadai. Dan biarlah pada masa tuanya tetap tumbuh segar, menghasilkan buah demi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati para istri di tempat ini supaya tetap tunduk pada suami sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Menjadi seorang penolong, ibu yang bijak, mampu mengasuh anak-anaknya, membawa kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik. Berkati para istri di tempat ini Tuhan, baik dalam pekerjaan, pelayanan dan rumah tangga mereka. Berkati juga para suami di tempat ini supaya hidup mereka senantiasa mengasihi istri mereka, anak-anak mereka. Jauhkan dari perkataan yang buruk, jauhkan dari tindakan yang membuat mereka sakit hati keluarga di tempat ini. Supaya keluarga setiap jemaat Tuhan tempat ini juga diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami tumbuh dengan anak-anak yang kuat, cerdas, takut akan Engkau, menghormati orang tua dan mengasihi sesama. Sehingga anak-anak kami penuh dengan kasih dan menjadikan kebanggaan bagi Engkau dan bagi kami semua. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang penuh dengan kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang kecewa Tuhan berikan penghiburan, yang mulai malas mencari Engkau, Tuhan tegur dengan bahasa kasih-Mu sehingga mereka rajin, yang membutuhkan buah kandungan juga Tuhan buka buah kandungan mereka, yang membutuhkan jodoh Tuhan berikan jodoh sesuai dengan ukuran Tuhan dan waktu Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan juga Tuhan memberikan pekerjaan atas usaha mereka yang sudah dilakukan. Dan kesehatan jemaat Tuhan di tempat ini juga Tuhan berkati. Berkatilah sahabat-sahabat kami yang mendukung pelayanan tempat ini. Juga Tuhan berkati pelayanan yang sudah dibentangkan di tempat ini. Tuhan juga berkati para pelayan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang mengabarkan berita kesukaan. Dan Tuhan juga berkati keuangan gereja. Persembahan yang diberikan tangan-tangan yang penuh sukacita Tuhan berkati. Mereka yang memberikan persepuluhan sesuai dengan janji-Mu ya dan amin. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup mereka dan menghalau belalang belahap sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin diberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih untuk acara yang sudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan luar biasa. Dan sebentar kami akan pulang, namun kami akan terima berkat Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan usaikan ibadah kita, namun sebelumnya kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan dan tetaplah menjadi pelaku firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini Engkau terima. Haleluya, haleluya. Amin. Besar anugerah dalam hidup kalian. Besar anugerah
Haleluya, puji nama Tuhan atas kehadiran saudara pagi hari ini. Terima kasih juga untuk para pelayan yang luar biasa pagi hari ini. Tetap mendukung dan mendoakan pemerintah, Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan anggota DPR MPR dan lain sebagainya, supaya dapat mengatasi segala sesuatu kesulitan yang ada di muka bumi Indonesia ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya rindu kita bertemu dalam jam-jam ibadah yang sudah disepakati bersama. Pemerintah DKI mencanangkan PSBB dan juga kemungkinan nanti akan mengalir kepada daerah-daerah penyangga. Saudara, saya nanti akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait, bagaimana kelangsungan ibadah kita, jika memang diizinkan dengan protokol yang seperti biasa kita lakukan, ya, yang sudah kita lakukan, maka kita berjalan seperti biasa. Namun jika memang ada hal yang harus lebih untuk diutamakan, maka nanti ada kelanjutan, diberikan info yang akurat. Ya, saya mohon juga untuk saudara yang beribadah langsung, jangan lupa untuk menggunakan masker, ya, supaya kita saling melindungi satu sama lain. Ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kemudian juga yang sudah merasa tidak enak badan, saudara bisa di rumah, karena kita akan menyajikan secara online maupun offline, untuk saudara nikmati bersama. Yang penting kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian yang sudah memasuki usia senja, untuk usia yang 60 ke atas, dengan satu kerendahan hati, saya mohon saudara juga lebih baik di rumah, supaya tidak rentan terhadap hal-hal yang merugikan saudara. Ini yang menjadi pengumuman pihak gereja. Nanti untuk lebih lagi infonya, setelah saya berkoordinasi dengan pihak terkait, akan saya berikan melalui WhatsApp grup gereja atau melalui jaringan pribadi bagi saudara, supaya minggu depan kita bisa beribadah dengan baik, walaupun dalam situasi yang mungkin ada keputusan dari pemerintah setempat. Baik, dimohon mengerti saudara. Jangan lupa minggu depan juga saudara tetap dengan protokol yang ketat, pakai masker, supaya semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Andi Wicaksono STH. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Baik saudara, sesuai himbauan dari Bapak Gembala, tetap saling menjaga, maskermu untuk orang lain dan maskerku untuk orang lain juga. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi, tetap ingat vitamin kita di atas segala vitamin yang ada di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kita akan memuji Tuhan bahwasanya Dia layak kita puji.